Dituduh mencuri tas mewah di keluarga suami yang kaya, Alia yang berasal dari latar belakang sederhana nyaris kehilangan segalanya. Namun, kehadiran kakaknya yang seorang TNI wanita menguak rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Siapakah sebenarnya yang menjadi dalang di balik fitnah kejam ini? Namaku Alia. Aku bukan siapa-siapa, bukan anak orang kaya. Bukan pula lulusan luar negeri seperti menantu ideal yang dibayangkan kebanyakan ibu mertua. Aku hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana yang punya satu harta paling berharga, ketulusan. Saat Raihan melamarku 2 tahun lalu, aku pikir hidupku akan berubah lebih baik. Ia lembut, perhatian, dan tampak tulus mencintaiku, meski aku tak punya apa-apa. Tapi ternyata, yang berubah justru hatiku. Retak, pelan-pelan. Hari pertama aku menginjak rumah keluarga Raihan. Setelah menikah, aku disambut dengan senyum manis dari ibu mertuaku. Tapi entah kenapa, senyumnya tak pernah sampai ke mata. Dingin, menusuk. Ada nada sinis yang bersembunyi di balik kata-kata manisnya. "Kamu cantik juga ya, untuk ukuran anak kampung," ucapnya sambil menatap dari ujung kaki sampai kepala. Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Terima kasih, Bu." "Panggil Mama aja. Biar kayak keluarga." "Keluarga," katanya. Tapi sejak hari itu, aku selalu merasa seperti tamu yang tak diinginkan. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, bahkan membersihkan kamar Tiara, adik Raihan yang masih kuliah tapi tingkahnya lebih dari ratu istana. Bukannya terima kasih, ia malah pernah nyeletuk saat aku selesai menyetrika bajunya. Ini kerahnya masih lecek. Kamu biasa nyetrika baju siapa sih? Tukang sayur? Sakit? Jelas. Tapi aku telan semua dengan senyum dan diam. Karena aku pikir, ini bagian dari ujian jadi menantu. Bagian dari berumah tangga. Yang paling menyakitkan bukan hinaannya, tapi ketika Raihan hanya tersenyum kecil dan bilang, "Sudahlah, Tiara memang suka bercanda." Kalau bercanda bisa setajam itu, bagaimana bentuk seriusnya? Sore itu, aku duduk di kamar sambil melipat pakaian. Hujan turun perlahan. Aroma tanah basah menyelinap dari celah jendela. Biasanya aku suka suasana seperti ini. Tapi tidak hari ini, pintu kamar diketuk keras. Tiara masuk dengan wajah panik. "Tasku, tas baruku yang harganya puluhan juta itu hilang." Aku langsung berdiri. "Maksud kamu? Kamu yang terakhir ada di kamar aku. Kamu pasti yang ngambil." Aku tertegun. "Apa? Tiara, jangan sembarangan nuduh. Aku cuma bersihin kamar kamu. Itu pun karena Mama yang nyuruh. Dan kamu punya motif. Kamu miskin, kamu pasti tergiur." Jantungku berdebar tak karuan. "Aku nggak pernah ambil barang orang, Tiara. Aku bukan pencuri." "Kalau bukan kamu, siapa? Yang lain mana ada yang masuk kamar aku?" Mertuaku datang, wajahnya sudah seperti hendak membakar seseorang hidup-hidup. "Apa ini benar, Alia?" "Tidak, Ma. Sumpah. Alia nggak pernah. Jangan bawa-bawa sumpah kalau kamu bohong. Kami sudah cukup sabar menerima kamu di keluarga ini." Raihan hanya berdiri di belakang ibunya. Matanya kosong. Tak satu kalimat pun keluar dari mulutnya. Saat itu aku merasa sendirian. Di rumah yang katanya rumah, aku tak punya tempat berpijak. Malam itu aku duduk di tepi ranjang. Mataku sembab, tanganku gemetar bukan karena takut tapi karena kecewa. "Raihan," aku memberanikan diri bicara. Kamu percaya aku?" Ia diam lama, terlalu lama. "Aku nggak tahu ya. Semua bukti ngarah ke kamu. Maaf, aku bingung." Kalimat itu lebih menyakitkan dari fitnah itu sendiri. Lebih menusuk dari kata pencuri. Karena datang dari seseorang yang kuanggap satu-satunya pelindungku. Aku ingin kabur, malam itu juga. Tapi kemana? Keluargaku tinggal di desa yang jauh, tak punya kendaraan, tak tahu cara menghadapi orang kota seperti ini. Satu-satunya yang terlintas di kepalaku hanyalah satu nama. Kania, kakakku. Kania adalah kakak perempuanku. Dulu kami sangat dekat. Ia galak tapi penuh kasih.
ia yang selalu melindungiku dari anak-anak nakal saat kecil. Tapi sejak ia diterima menjadi prajurit TNI dan pindah tugas ke luar Jawa, kami jarang bertemu. Bahkan untuk hadir di pernikahanku saja, ia tidak bisa. Tapi aku tahu, jika Kania ada di sini, ia tak akan membiarkan semua ini terjadi. Aku membuka laci meja rias, mengambil ponsel. Jemariku gemetar saat mengetik. Kak, ini Alia. Aku butuh bantuan. Aku dituduh mencuri tas. Kakak, masih anggap aku adikmu? Pesan itu kukirim dengan jantung berdetak tak menentu. Aku tak tahu apakah nomor itu masih aktif. Aku tak tahu apakah ia masih peduli. Tapi malam itu, aku tak punya siapa-siapa lagi. Pagi datang tanpa semangat. Langit Jakarta masih kelabu seperti hatiku. Di meja makan, tak ada yang bersuara. Hanya dentingan sendok dan tatapan sinis dari ibu mertuaku dan Tiara yang menusuk seperti duri. Raihan, ia memilih menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Seharusnya, orang seperti kamu sadar diri, Alia. Ucap ibu mertua tiba-tiba, menyendok sup ayam seperti sedang membunuh waktu. Bukan dari keluarga terhormat, masuk ke rumah ini aja udah untung. Aku menarik napas pelan. Saya tidak mencuri, Ma. Saya bukan penjahat. Tiara tertawa kecil, sarkastik. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hantu? Atau pembantu? Aku berdiri. Tak kuat lagi. Air mata nyaris tumpah, tapi aku tahan. Kalau Mama dan Tiara sudah menghakimi saya tanpa bukti, silakan. Tapi saya nggak akan diam terus. Oh, mau apa kamu? Lapor polisi? Kamu pikir polisi akan percaya sama kamu, menantu dari keluarga biasa? Ibu mertua membalas cepat, dingin. Aku hanya menatap mereka sebentar, lalu melangkah ke kamar. Di dalam kamar, ponselku tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Aku buka dengan ragu. Alia, ini Kak Kania. Kamu di mana sekarang? Dadaku bergetar. Suara dalam hati seperti menjerit. Akhirnya, ada yang datang untukku. Tanganku gemetar saat membalas. Di rumah Raihan, Kak. Di Kemang. Kakak bisa datang? Aku dituduh mencuri. Aku bahkan gak dikasih kesempatan bicara. Tenang. Kakak di Jakarta sekarang. Aku akan ke sana. Aku tak tahu bagaimana rasanya diselamatkan. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya harapan. Sore harinya, rumah tiba-tiba gaduh. Suara pintu depan, dibanting keras membuat semua orang terkejut. Aku keluar kamar dengan jantung berdetak kencang. Di depan ruang tamu, berdiri seorang perempuan dengan seragam TNI lengkap. Tegap, tegas. Matanya tajam seperti elang. Dan wajahnya, wajah yang sangat kukenal. Kania, kakakku. Ibu mertua langsung berdiri. Maaf, Anda siapa ya? Kania menatapnya datar. Saya kakak kandung Alia. Tiara mendesis pelan. Oh wow, dari kampung ke tentara ya sekarang. Aku melangkah cepat menghampiri Kania. Kami saling menatap beberapa detik. Lalu, tanpa kata, ia memelukku. Pelukan itu seperti memeluk kembali masa kecil yang hilang. Aku di sini, Alia. Kamu nggak sendiri. Tangisku pecah di pelukannya. Ada apa kedatangan ibu tentara ini ke sini? Suara ibu mertua terdengar tajam. Kania melepaskan pelukannya dan menatap mereka, tetap tenang tapi menusuk. Saya ke sini untuk memperjelas sesuatu. Saya sudah dengar tuduhan terhadap adik saya. Katanya mencuri tas mewah. Memang betul, jawab Tiara cepat. Tasku, yang baru dibeli hilang setelah Alia masuk kamar aku. Sudah lapor polisi? Tanya Kania santai. Tiara dan ibunya saling pandang. Belum, jawab ibu mertua agak kikuk. Kenapa belum? Kalau yakin adik saya mencuri, kenapa tidak lapor? Resmi, kenapa hanya menghakimi dan menyebar gosip di grup arisan? Ibu mertua tersinggung. Hei, kamu jangan lancang ya. Kami hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Kami masih ingin menyelesaikan ini secara keluarga. Kania melipat tangannya di dada. Kalau begitu, saya akan bantu keluarga menyelesaikan ini secara hukum.
Saya sudah hubungi pengacara, dan jika memang ini akan dibawa ke pengadilan, saya akan pastikan prosesnya adil. Wah, galak banget ya kakaknya. Sama kayak mukanya. Tiara nyeletuk. Kania melirik tajam. Saya TNI aktif. Mulut kamu bisa kena UU ITE kalau nggak dijaga. Tiara langsung diam. Malam itu, aku dan Kania berbincang di kamar. Baru kali ini aku merasa benar-benar bisa bernapas. Maaf kak, aku malu cerita. Aku pikir aku bisa kuat sendiri. Kania mengelus kepalaku. Alia, kamu nggak sendiri. Kamu lupa siapa kakakmu. Aku mengangguk pelan. Tapi mereka benar-benar ingin menyingkirkan aku, Kak. Bahkan Raihan pun diam aja. Mereka bilang mau bawa ke pengadilan. Kania tersenyum dingin. Biarkan saja. Kalau mereka mau ke pengadilan, justru bagus. Kita akan buka semuanya. Termasuk masa lalu keluarga mereka. Aku menatapnya bingung. Maksud kakak? Kania hanya berkata satu kalimat pelan. Warisan keluarga mereka seharusnya milik kita. Aku terdiam, tak mengerti. Tapi dari sorot mata Kania, aku tahu. Ini baru permulaan. Akhir bab 2 Hook untuk bab 3. Keesokan harinya, surat panggilan dari pengadilan datang. Alia resmi digugat oleh keluarga Raihan atas tuduhan pencurian. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Kania mulai mengumpulkan bukti dan saksi. Dan perlahan-lahan, satu demi satu rahasia keluarga mulai terbongkar. Ingin dilanjutkan ke bab 3 sekarang? You said, bab 3 ChatGPT said, berikut adalah lanjutan cerita bab 3 dari kisah menantu miskin dituduh mencuri tas mewah. Fakta mengejutkan terungkap di sidang. Panjang bab ini sekitar 100-200 kata. Ditulis dengan gaya santai, emosional, dan mudah dipahami menggunakan sudut pandang tokoh utama, Alia. Bab 3. Surat panggilan dan rahasia yang terendus pagi itu, suara bel rumah membuatku tersentak dari lamunan. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika ART rumah Mbak Wati mengetuk pintu dan menyerahkan satu amplop coklat besar. Bu Alia, ini dari pengadilan, Bu, katanya pelan. Seperti takut aku meledak. Aku mengambil amplop itu dengan tangan, gemetar. Ada cap resmi dan stempel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang jelas terlihat. Seakan dunia berhenti sebentar. Surat gugatan resmi atas nama Alia Putri Rahmawati, dengan tuduhan pencurian tas mewah milik Tiara Putri, adik kandung suamiku. Tanganku bergetar. Surat itu seperti hukuman mati untuk harga diriku yang selama ini sudah diinjak-injak. Kania duduk di ruang tamu, membaca surat itu dengan mata tenang. Ia tidak terlihat panik sedikit pun. Justru ia tersenyum miring. Jadi mereka beneran mau main kotor. Ya, aku duduk di hadapannya. Wajahku kusut. Aku beneran gak nyangka mereka tega, Kak. Mas Raihan, dia tetap diam. Aku bahkan gak diajak bicara sama sekali. Memang, kadang diam itu lebih menyakitkan dari hinaan, jawab Kania pelan. Tapi tenang, ini justru membuka jalan buat kita membongkar semuanya. Aku menatapnya, bingung. Maksud kakak? Kania menaruh surat itu di meja, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah flash disk, lalu laptop. Alia, kamu tahu nggak, tas yang mereka bilang hilang itu jenis dan mereknya apa? Aku menggeleng. Kania tersenyum. Tas Hermes Kelly warna merah marun, harga pasarnya bisa sampai 300 juta. Aku melongo. Apa? Kania mengangguk. Tapi, ini yang menarik. 2 hari sebelum tas itu katanya hilang, Tiara terlihat di satu kafe elit di SCBD. Aku punya rekaman CCTV-nya. Dan dia nggak sendiri. Kania membuka video di laptop. Dalam rekaman itu, jelas terlihat Tiara sedang duduk berdua dengan seorang pria asing. Mereka terlihat dekat. Dan yang paling mencolok, tas merah marun itu ada di meja, persis di sebelah pria itu. Aku punya data kendaraan yang parkir di waktu yang sama. Mobil pria itu ternyata sudah dipantau BNN. Dia terlibat jaringan narkoba dan punya banyak hubungan gelap, ujar Kania. Aku menutup mulutku syok. Kak, ini artinya... Ya, tas itu bukan dicuri.
tapi kemungkinan besar dijual atau dijadikan barter sesuatu sama pacarnya. Dan begitu keluarga tahu, dia panik. Harus ada kambing hitam. Dan kamu, si menantu miskin, adalah target paling gampang. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku cuma pengen jadi istri yang baik, Kak. Aku nggak pernah minta dihormati. Tapi mereka terlalu keterlaluan. Kania menggenggam tanganku. Dan sekarang, kita akan balas. Tapi pakai cara yang elegan. Di sidang nanti, kita buka semuanya. Tapi itu belum cukup. Aku menatapnya bingung. Aku juga sedang menggali sesuatu yang lebih besar. Tentang hubungan papa kita dan ayah mertuamu. Ujarnya pelan, aku menegang. Hubungan apa? Kania menarik napas panjang. Papa pernah kerja sama dengan ayah Raihan dalam bisnis properti 25 tahun lalu. Tapi kemudian dikhianati. Semua aset atas nama ayah Raihan. Papa kehilangan segalanya, termasuk keluarganya. Aku menatapnya bingung. Kamu tahu dari mana semua ini? Kania tersenyum tipis. Aku udah lama menyelidikinya, termasuk tentang asal-usulku. Tapi belum saatnya semua aku buka sekarang. Yang jelas, sidang nanti bukan cuma soal tas, tapi soal kebenaran yang selama ini ditutup. Sore harinya, suasana rumah makin dingin, ibu mertua dan Tiara tampak puas. Mereka lalu bersuara dengan nada yang seolah menabur garam di luka. Baguslah surat panggilan sudah datang. Kita buktikan di pengadilan ya, siapa yang salah. Jangan kira punya kakak tentara bisa semena-mena, kata ibu mertua tajam. Aku menatap mereka. Untuk pertama kalinya, aku tak gentar. Terima kasih, Ma. Karena sudah membawa ini ke pengadilan, sekarang saya bisa tunjukkan siapa sebenarnya yang kotor. Tiara mendengus. Tunggu aja nanti, kita lihat siapa yang dipermalukan. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku justru yakin, merekalah yang akan dipermalukan oleh kebenaran. Malam itu, aku, Kania, dan pengacaranya berdiskusi panjang. Rencana sudah disusun. Sidang pertama hanya pembacaan gugatan, tapi kita akan hadirkan saksi dari kafe tempat Tiara bertemu pria itu, ujar Kania. Dan aku sudah menghubungi seorang mantan karyawan lama papa kita. Dia punya dokumen lama soal bisnis properti itu. Dia bersedia jadi saksi kalau diperlukan. Aku mendengarkan semuanya dengan hati campur aduk. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, tapi dengan tali yang mulai terasa kuat di genggaman. Beberapa hari kemudian, hari sidang pertama pun tiba. Aku mengenakan setelan sederhana, wajah polos tanpa rias berlebihan. Sementara Tiara dan ibu mertuaku datang dengan penuh gaya, seolah mereka adalah korban dalam drama besar. Raihan ikut hadir, tapi lagi-lagi ia hanya diam. Hakim membuka sidang. Pembacaan gugatan dimulai. Tuduhan terhadapku disebutkan dengan begitu rinci dan menyakitkan, seolah aku ini benar-benar pencuri licik. Tapi yang lebih menyakitkan, Raihan tidak membela. Ia bahkan tak menoleh padaku, hatiku remuk. Namun tepat saat sesi selesai, Kania berdiri. Yang mulia, sebagai pihak tergugat, kami mohon izin menghadirkan bukti dan saksi pada sidang berikutnya. Karena kami memiliki informasi dan fakta bahwa penggugat telah memberikan keterangan palsu. Hakim mengangguk. Baik, sidang berikutnya kita agendakan untuk pemeriksaan bukti dan saksi. Tiara tampak mulai gelisah. Aku melihat peluh di dahinya, dan aku tahu ini baru awal. Aku duduk di dalam mobil sambil menatap keluar jendela. Jakarta mendung siang itu, dan rasanya langit seperti memahami suasana hatiku. Sidang pertama telah lewat, dan walau belum banyak terungkap, kehadiran Kak Kania sebagai perwakilanku memberi angin segar di tengah sesak yang kutahan selama ini. Kita hampir sampai, Alia, ujar Kak Kania dari kursi kemudi. Siapa orang yang mau kita temui ini, Kak? Tanyaku pelan, namanya Pak Darto. Dulu, dia sopir sekaligus asisten pribadi ayah Raihan saat masih merintis bisnis properti bareng papa kita. Jawabnya. Dia pensiun 5 tahun lalu dan sejak itu, hidupnya menghilang dari radar. Aku mengangguk. Dalam hati masih terselip cemas. Jujur saja,
Aku masih belum sepenuhnya bisa percaya bahwa ada orang yang mau membantuku secara cuma-cuma. Apalagi, dalam urusan besar seperti ini, kami berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggiran Depok. Rumah itu jauh dari mewah, bahkan nyaris tak terawat. Tapi dari balik pagar, seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk menyambut kami dengan senyum lelah namun hangat. "Pak Darto?" sapa Kania sambil menjabat tangan lelaki itu. "Ndoro Kania." Lelaki itu menatap wajah kakakku sejenak. "Kamu mirip sekali dengan almarhumah Bu Ratna." Aku tercekat. Bu Ratna adalah ibuku, ibu kandung kami berdua. Kami duduk di ruang tamu. Pak Darto lalu mengambil satu map berdebu dari lemari tua dan menyerahkannya pada Kania. Ini semua catatan yang saya simpan selama puluhan tahun. Saya tahu, suatu saat kebenaran ini pasti akan dicari. Kania membuka map itu perlahan, dan di dalamnya terdapat fotokopi dokumen-dokumen lama. Ada surat perjanjian kerja sama bisnis antara ayah kami, Pak Ridwan, dengan ayah Raihan, yaitu Pak Haris Gunawan. Mereka dulu membangun proyek perumahan mewah di Bogor. Namun, yang mengejutkan adalah lembaran akta notaris, yang menyatakan bahwa 60% saham awal proyek itu seharusnya atas nama Ridwan Prasetya, ayah kandungku, bukan Pak Haris. Tapi setelah papa kamu wafat secara mendadak, semua berkas asli langsung dialihkan. Bahkan keluarga kamu waktu itu nggak dikasih tahu soal saham ini. Jelas Pak Darto pelan. Dan ini, katanya sambil menyerahkan sebuah surat tangan, adalah surat pribadi Pak Haris untuk seseorang bernama Ratna. Dari isinya, sepertinya Pak Haris menjalin hubungan khusus dengan ibumu. Tanganku gemetar membaca surat itu. Tulisan tangan tua, pudar, tapi masih jelas terbaca. "Ratna, maafkan aku. Aku tahu pertemuan kita di luar batas. Tapi dari hubungan ini lahirlah anak yang kini jadi pengingat dosaku. Jika suatu saat ia mencari kebenaran, tunjukkan padanya siapa aku sebenarnya." Aku terdiam. Napasku tercekat. "Jadi, Kak Kania?" Suaraku tercekat. "Dia anak dari Pak Haris?" Kania hanya menunduk. "Aku sudah tahu ini setahun lalu, tapi aku nggak mau bicara sampai semuanya jelas. Dan sekarang, kita punya buktinya." Air mata menggenang di pelupuk mataku. "Jadi, aku dan Mas Raihan itu sepupu jauh," jawab Kania cepat. "Beda ibu, beda nasib. Tapi itu bukan intinya. Intinya, warisan yang selama ini diperebutkan keluarga Haris Gunawan justru lebih sah jatuh ke tangan kita." Aku terdiam. Tak tahu harus merasa seperti apa. Dalam perjalanan pulang, aku tak banyak bicara. Hatiku campur aduk, antara luka, marah, dan kelegaan yang tak utuh. Semua hidupku berubah hanya dalam satu hari. Dulu, aku hanya ingin dicintai oleh suamiku dan diterima oleh keluarganya. Tapi sekarang, aku tahu semua ini lebih besar dari yang pernah kubayangkan. "Besok, kita mulai langkah besar," ujar Kania saat kami turun dari mobil. "Aku sudah hubungi media. Kita akan bikin ini jadi terbuka, supaya mereka nggak bisa main kotor di ruang tertutup lagi." Aku mengangguk. "Kak, kalau semua ini terbukti, dan kita menang, kamu mau apa?" Kania tersenyum. "Aku cuma ingin nama papa kita dibersihkan, dan kamu dapat keadilan. Soal warisan atau harta, itu urusan belakangan." Aku tersenyum lemah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahanku, aku tidur tanpa merasa kalah. Keesokan harinya, media sosial mulai heboh. Video pendek dari pengacara Kania beredar luas tentang bukti CCTV Tiara bersama pria misterius dan keberadaan tas mewah itu. Komentar netizen pun membludak. "Wah, ternyata yang difitnah malah jadi korban ya. TNI wanita datang pas banget, keren. Keluarga kaya tapi hati miskin. Kasian Alia." Ibu mertuaku tentu langsung marah. Siang itu, ia datang ke rumah sambil membanting pintu dan menunjuk wajahku. "Kau pikir dengan bikin-bikin video kamu bisa bebas?" Aku memandangnya dengan tenang. "Saya tidak membuat apa-apa, Bu. Saya hanya menunjukkan kebenaran."
Biar semua orang tahu siapa yang sebenarnya bermain kotor. Tiara muncul dari belakang, wajahnya pucat. Ia menatapku tajam, tapi tak berkata apa-apa. Dan entah kenapa, aku tahu dia sedang panik. Dan yang lebih mengejutkan, malamnya aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kalau kamu terus buka aib keluarga ini, kamu dan kakakmu akan dapat akibatnya. Berhenti sekarang, atau semua akan hancur. Aku duduk di dalam mobil sambil menatap keluar jendela. Jakarta mendung siang itu, dan rasanya langit seperti memahami suasana hatiku. Sidang pertama telah lewat, dan walau belum banyak terungkap, kehadiran Kak Kania sebagai perwakilanku memberi angin segar di tengah sesak yang kutahan selama ini. Kita hampir sampai, Alia, ujar Kak Kania dari kursi kemudi. Siapa orang yang mau kita temui ini, Kak? Tanyaku pelan. Namanya Pak Darto. Dulu, dia sopir sekaligus asisten pribadi ayah Raihan. Saat masih merintis bisnis properti bareng papa kita, jawabnya. Dia pensiun 5 tahun lalu. Dan sejak itu, hidupnya menghilang dari radar. Aku mengangguk. Dalam hati masih terselip cemas. Jujur saja, aku masih belum sepenuhnya bisa percaya bahwa ada orang yang mau membantuku secara cuma-cuma. Apalagi dalam urusan besar seperti ini. Kami berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggiran Depok. Rumah itu jauh dari mewah, bahkan nyaris tak terawat. Tapi dari balik pagar, seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk menyambut kami dengan senyum lelah namun hangat. Pak Darto, sapa Kania sambil menjabat tangan lelaki itu. Endoro Kania. Lelaki itu menatap wajah kakakku sejenak. Kamu mirip sekali dengan almarhumah Bu Ratna. Aku tercekat. Bu Ratna adalah ibuku, ibu kandung kami berdua. Kami duduk di ruang tamu. Pak Darto lalu mengambil satu map berdebu dari lemari tua dan menyerahkannya pada Kania. Ini semua catatan yang saya simpan selama puluhan tahun. Saya tahu, suatu saat kebenaran ini pasti akan dicari. Kania membuka map itu perlahan dan di dalamnya terdapat fotokopi dokumen-dokumen lama. Ada surat perjanjian kerja sama bisnis antara ayah kami, Pak Ridwan, dengan ayah Raihan, yaitu Pak Haris Gunawan. Mereka dulu membangun proyek perumahan mewah di Bogor. Namun, yang mengejutkan adalah lembaran akta notaris yang menyatakan bahwa 60% saham awal proyek itu seharusnya atas nama Ridwan Prasetya, ayah kandungku, bukan Pak Haris. Tapi setelah papa kamu wafat secara mendadak, semua berkas asli langsung dialihkan. Bahkan keluarga kamu waktu itu nggak dikasih tahu soal saham ini. Jelas Pak Darto pelan. Dan ini, katanya sambil menyerahkan sebuah surat tangan, adalah surat pribadi Pak Haris untuk seseorang bernama Ratna. Dari isinya, sepertinya Pak Haris menjalin hubungan khusus dengan ibumu. Tanganku gemetar membaca surat itu. Tulisan tangan tua, pudar, tapi masih jelas terbaca. Ratna, maafkan aku. Aku tahu pertemuan kita di luar batas. Tapi dari hubungan ini lahirlah anak yang kini jadi pengingat dosaku. Jika suatu saat ia mencari kebenaran, tunjukkan padanya siapa aku sebenarnya. Aku terdiam. Napasku tercekat. Jadi, Kak Kania, suaraku tercekat. Dia anak dari Pak Haris. Kania hanya menunduk. Aku sudah tahu ini setahun lalu. Tapi aku nggak mau bicara sampai semuanya jelas. Dan sekarang, kita punya buktinya. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Jadi, aku dan Mas Raihan itu sepupu jauh. Jawab Kania cepat. Beda ibu, beda nasib. Tapi itu bukan intinya. Intinya, warisan yang selama ini diperebutkan keluarga Haris Gunawan justru lebih sah jatuh ke tangan kita. Aku terdiam. Tak tahu harus merasa seperti apa. Dalam perjalanan pulang, aku tak banyak bicara. Hatiku campur aduk, antara luka, marah, dan kelegaan yang tak utuh. Semua hidupku berubah hanya dalam satu hari. Dulu aku hanya ingin dicintai oleh suamiku dan diterima oleh keluarganya. Tapi sekarang, aku tahu semua ini lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Besok, kita mulai langkah besar, ujar Kania saat kami turun dari mobil.
Aku sudah hubungi media. Kita akan bikin ini jadi terbuka, supaya mereka nggak bisa main kotor di ruang tertutup lagi. Aku mengangguk. Kak, kalau semua ini terbukti, dan kita menang, kamu mau apa? Kania tersenyum. Aku cuma ingin nama papa kita dibersihkan, dan kamu dapat keadilan. Soal warisan atau harta, itu urusan belakangan. Aku tersenyum lemah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahanku, aku tidur tanpa merasa kalah. Keesokan harinya, media sosial mulai heboh. Video pendek dari pengacara Kania beredar luas, tentang bukti CCTV Tiara bersama pria misterius dan keberadaan tas mewah itu. Komentar netizen pun membludak. Wah, ternyata yang difitnah malah jadi korban ya. TNI wanita datang pas banget, keren. Keluarga kaya tapi hati miskin, kasihan Alia. Ibu mertuaku tentu langsung marah. Siang itu, ia datang ke rumah sambil membanting pintu dan menunjuk wajahku. Kau pikir dengan bikin-bikin video, kamu bisa bebas? Aku memandangnya dengan tenang. Saya tidak membuat apa-apa, Bu. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Biar semua orang tahu siapa yang sebenarnya bermain kotor. Tiara muncul dari belakang, wajahnya pucat. Ia menatapku tajam, tapi tak berkata apa-apa. Dan entah kenapa, aku tahu. Dia sedang panik. Dan yang lebih mengejutkan, malamnya aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kalau kamu terus buka aib keluarga ini, kamu dan kakakmu akan dapat akibatnya. Berhenti sekarang, atau semua akan hancur. Aku menatap layar ponsel itu. Napasku memburu. Tapi tidak, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku akan maju. Apapun risikonya. Aku duduk di meja ruang makan yang sudah lama tak pernah terasa seperti rumah sendiri. Segelas teh manis di depanku mulai mendingin, tapi pikiranku justru makin panas. Pesan ancaman semalam terus terngiang-ngiang di kepala. Kalau kamu terus buka aib keluarga ini, kamu dan kakakmu akan dapat akibatnya. Ancaman itu membuatku semakin yakin seseorang di keluarga suamiku sedang panik. Mereka tahu kebenaran sebentar lagi akan terbuka. Kak Kania datang pagi-pagi membawa map tebal berisi dokumen tambahan. Alia, aku dapat akses ke beberapa data keuangan yayasan sosial milik ibu mertuamu. Kau tahu, yang sering dia banggakan kemana-mana, itu, aku mengernyit. Yayasan? Yang katanya buat anak yatim dan janda miskin itu? Kania mengangguk. Tapi ini yang aneh. Dari laporan audit tahunan yayasan, ada aliran dana mencurigakan masuk ke rekening pribadi atas nama Tiara. Aku menelan ludah. Kau yakin? Dia membalik lembar laporan dan menunjukkan satu nama, Tiara Gunawan. Tercatat menerima transfer sebesar 700 juta rupiah dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Dan yang lebih mengejutkan, pengirimnya adalah beberapa perusahaan fiktif. Perusahaan yang dulunya tercatat pernah bekerja sama dengan proyek properti milik ayah kami. Artinya, ada uang warisan papa yang diselewengkan? Tanyaku pelan. Lebih dari itu, jawab Kania. Aku curiga, yayasan itu cuma kedok, sementara mereka manfaatkan nama baiknya untuk mencuci uang. Dan sebagian uang yang mereka sebut sumbangan sosial justru dipakai Tiara buat menutupi kehidupan mewah dan hubungan gelapnya. Aku terdiam. Seketika wajah anggun Tiara saat tampil di sosial media sebagai influencer sosial terasa sangat menjijikan. Keesokan harinya, aku menemani Kak Kania menemui salah satu mantan akuntan yang pernah bekerja di yayasan itu. Seorang wanita berusia 40-an bernama Bu Ratmi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Cipete. Bu Ratmi tampak gugup. Matanya selalu menengok ke arah belakang. Maaf, saya nggak bisa lama-lama. Tapi saya tahu yang kalian cari, ucapnya sambil menyerahkan satu flash disk kecil. Saya dulu bagian laporan keuangan. Tapi saat saya tanya kejelasan soal dana-dana itu, saya langsung dipindahkan dan diminta diam. Bahkan uang pesangon saya dipotong separuh. Saya yakin Ibu Haris dan putrinya menyembunyikan sesuatu. Apa Ibu tahu siapa pihak luar yang terlibat? Bu Ratmi menggeleng. Saya hanya tahu ada beberapa transaksi ke luar negeri. Rekeningnya atas nama samaran, tapi saya yakin itu masih satu lingkaran keluarga. Aku mencatat cepat semua yang disampaikan.
Terima kasih, Bu Ratmi. Kami akan jaga keselamatan Ibu, ucap Kania serius. Sore harinya kami memeriksa isi flash disk. Isinya mencengangkan, catatan laporan pengeluaran, daftar donatur fiktif, dan bahkan tangkapan layar percakapan email antara Tiara dengan seseorang bernama Vano. Dari isi email, jelas sekali bahwa Vano adalah pria simpanannya. Sayang, aku udah transfer 100 juta ke rekeningmu. Jangan khawatir, semua masih aman. Tas yang aku pinjam dari rumah juga udah aku simpen di apartemen. Alia nggak bakal bisa jelasin itu ke siapapun. Haha, tanganku gemetar membaca itu. Jadi benar, tuduhan mencuri tas itu hanya pengalihan agar skandal ini tak terbongkar. Mereka memakai aku sebagai kambing hitam dan keluarga suamiku, menelanku bulat-bulat tanpa membelaku sedikit pun. Malam itu, aku kembali ke kamar yang dulu, penuh kenangan, tapi kini terasa seperti sel tahanan. Di meja rias, aku melihat foto pernikahanku dengan Raihan. Aku memandangnya lama. Mas Raihan, gumamku pelan. Kenapa kamu nggak pernah bertanya padaku waktu semua orang memojokkanku? Apa kamu benar-benar percaya aku mencuri? Air mataku menetes. Entah karena kecewa, atau karena hatiku mulai benar-benar ikhlas, melepaskan apa yang dulu kuanggap cinta. Aku tahu, aku harus berhenti berharap dari Raihan. Aku tak bisa terus menunggu seseorang yang memilih diam saat aku dihancurkan. Esok paginya, Kania memberitahuku bahwa semua bukti sudah disiapkan untuk sidang berikutnya, termasuk surat pengakuan Pak Darto, dokumen kerja sama saham, laporan penyalahgunaan dana yayasan, hingga bukti hubungan Tiara dan Vano. Ini akan jadi pukulan besar, katanya. Tapi belum sempat aku bernapas lega, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Sapaku hati-hati. Ini aku, Mas Raihan. Suara di seberang langsung membuatku membeku. Alia, aku tahu aku terlambat. Tapi tolong, temui aku. Ada yang harus aku sampaikan. Aku baru tahu semuanya. Aku salah. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Tapi hatiku terlalu letih. Aku akan datang. Kalau itu penting. Jawabku pelan. Kami bertemu di taman kecil dekat rumah orang tuanya. Raihan datang dengan wajah kusut dan mata sembab. Ini pertama kalinya aku melihatnya benar-benar hancur. Alia, aku minta maaf, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu, kamu pasti benci aku. Dan kamu berhak, katanya lagi. Tapi tadi malam, aku melihat laptop ibu. Aku lihat laporan keuangan itu. Aku juga lihat isi email Tiara. Aku bahkan baru tahu tentang surat perjanjian saham milik papa kamu. Aku tahu, jawabku singkat. Selama ini aku terlalu percaya pada keluarga. Aku pikir kamu cuma pengganggu. Aku pikir kamu nggak paham dunia kami. Tapi ternyata, kamu lebih kuat dari siapapun di rumah ini. Aku hampir menangis, tapi aku tahan. Apa kamu datang untuk menyelamatkanku, Mas? Tanyaku pelan. Raihan terdiam. Maaf, bukan aku yang akan menyelamatkanmu, tapi kamu yang menyelamatkan aku dari kebodohanku sendiri, ucapnya lirih. Sore harinya, kami kembali bersiap untuk sidang kedua. Tapi ada kejutan. Pengacara dari pihak Tiara tiba-tiba mengajukan permohonan penundaan dengan alasan perubahan strategi pembelaan. Kania tersenyum sinis saat keluar dari ruang sidang. Artinya mereka mulai ketakutan. Dan aku pun tahu, badai besar akan segera datang. Tapi aku tak gentar lagi. Karena aku bukan lagi menantu yang diam dan dipijak. Aku adalah Alia, yang kini siap membalikkan keadaan. Hari sidang utama akhirnya tiba. Jalanan menuju pengadilan padat oleh wartawan, kamera, dan sorotan tajam. Kasus ini rupanya sudah menyebar ke media. Judul-judul clickbait mulai berseliweran di internet. Menantu miskin diduga curi tas mewah, sidang digelar hari ini. Anak pejabat sosialita terlibat skandal dana yayasan. Aku berdiri di depan gedung pengadilan sambil menarik napas panjang. Di sebelahku,
Kak Kania tampak tegas dalam balutan seragam TNI. Tatapannya tajam, seolah siap melawan siapapun yang mencoba menjatuhkan kami. Alia, setelah hari ini, tak akan ada lagi yang bisa merendahkanmu, katanya tegas. Aku mengangguk, pelan, meski hatiku tetap bergolak. 1 jam sebelum sidang dimulai, kami berkumpul bersama tim kuasa hukum. Semua bukti sudah disusun rapi. Laporan keuangan yayasan, percakapan email Tiara dengan Vano, hingga rekaman suara Pak Darto yang membenarkan keterlibatan keluarga besar Haris dalam penipuan warisan. Semuanya tinggal disampaikan di ruang sidang. Tapi, tiba-tiba seorang asisten pengacara masuk dengan wajah panik. Bukannya, surat kesaksian Pak Darto hilang, dan laptop yang berisi file asli rusak total. Sepertinya kena air. Aku langsung berdiri. Apa? Bagaimana bisa? Kak Kania mengerutkan dahi, lalu mengecek ponselnya. Beberapa file cadangan juga tak bisa diakses. Bahkan email yang dikirimkan 2 hari lalu ke pengacara pun menghilang. Ini sabotase, gumamnya. Kami panik. Tapi tak lama, datanglah seseorang yang selama ini tak terlalu mencolok, Raihan. Dia masuk dengan membawa sebuah map dan wajah murung. Aku tahu ini mungkin terlambat, ucapnya. Tapi aku punya salinan dokumen yang kalian cari. Kania menatap tajam. Kenapa baru sekarang, Mas? Raihan menunduk. Aku awalnya memang diminta ibu dan Tiara untuk menyembunyikannya. Bahkan, mereka janji akan mengganti warisan atas namaku sepenuhnya jika aku bantu mereka. Hatiku tercekat. Jadi benar, aku telah dikhianati lagi oleh suamiku sendiri. Tapi Raihan melanjutkan. Tapi semalam aku mendengar ibu bicara dengan Tiara. Mereka ingin membunuh karakter Alia sepenuhnya. Bukan hanya soal warisan, tapi juga rencana untuk menyebarkan video editan yang seolah Alia selingkuh dengan pria lain. Aku tertegun. Mereka tidak peduli lagi. Bahkan jika aku harus kehilangan kamu, Alia, aku tak mau kamu dihancurkan seperti itu, katanya lirih. Aku hanya memandangnya dingin. Kalau benar kamu menyesal, berdirilah di ruang sidang nanti dan katakan semua yang kamu tahu. Raihan mengangguk pelan. Aku akan. Sidang pun dimulai. Ruangannya dipenuhi wartawan dan keluarga besar Haris. Ibu mertua duduk angkuh dengan setelan mahalnya, Tiara di sebelahnya dengan wajah datar. Tak ada penyesalan sedikit pun di raut mereka. Hakim mempersilakan pihak kami untuk menyampaikan bukti. Kak Kania maju dengan gagah, lalu memutar suara rekaman, bukti kuat bahwa Tiara memang menyuruh Vano mengambil tas mewah itu dan memfitnahku. Biarin aja Alia yang disalahin. Dia juga gak bakal bisa ngomong banyak. Lagian, dia kan cuma numpang, hidup. Seluruh ruang sidang sunyi. Suara Tiara terdengar jelas, menusuk. Hakim melirik Tiara tajam. Wajah adik iparku mulai pucat, apalagi saat email-email dan bukti transaksi diserahkan. Namun klimaksnya terjadi saat Raihan maju dan mengucapkan, "Saya, Raihan Gunawan, menyatakan bahwa semua tuduhan terhadap Alia adalah fitnah. Saya tahu sejak awal, tapi saya takut. Saya pengecut. Dan saya minta maaf." Tangis lirih terdengar dari beberapa orang di kursi belakang. Aku memejamkan mata. Hatiku sakit, tapi aku lega. Namun sidang belum selesai. Hakim memberi waktu pada Kania untuk menyampaikan satu pernyataan terakhir. Kakakku berdiri tenang. Dia membuka satu amplop dan memperlihatkan akta pengakuan anak serta surat hasil tes DNA. Yang mulia, saya ingin menyampaikan fakta penting. Semua mata tertuju padanya. Saya, Kania Wijaya, adalah anak kandung dari almarhum Pak Gunawan, ayah dari suami Alia. Artinya, saya adalah saudara tiri Raihan. Suara desisan kaget terdengar dari seluruh ruang sidang, dan berdasarkan dokumen hukum warisan yang ditandatangani, almarhum sebagian besar kekayaan keluarga Gunawan berasal dari usaha bersama dengan ayah kandung saya dan Alia. Tapi nama kami dicoret setelah papa dikhianati dan wafat dalam tekanan. Hakim mengangguk pelan mencatat. Dengan kata lain, jika bicara soal hak waris yang sah, justru Alialah yang paling berhak atas usaha keluarga ini. Dan lebih penting, dia bukan pencuri.
tapi korban dari konspirasi keluarga yang rakus akan harta. Tiara terdiam, ibu mertua menegang, dan aku berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena aku menang, tapi karena akhirnya kebenaran bersuara lebih nyaring dari fitnah. Selesai sidang, aku keluar gedung pengadilan bersama Kak Kania. Wartawan berlarian mengejar kami dengan kamera, namun aku hanya tersenyum kecil. Dulu aku adalah menantu yang tak dianggap. Kini aku adalah wanita yang berdiri atas namanya sendiri. Aku pikir segalanya akan tenang setelah sidang kemarin. Tapi ternyata, apa yang terjadi hari ini justru lebih kejam dari fitnah sebelumnya. Kemenangan yang baru saja kami raih rupanya hanya memancing luka lama yang lebih dalam. Pagi itu, aku baru saja duduk di beranda rumah kontrakan sederhana kami, ketika Kak Kania datang dengan wajah tegang. Ia langsung melemparkan berkas ke atas meja. Alia, mereka mulai main kotor lagi. Aku membuka berkas itu perlahan. Di dalamnya, terdapat salinan surat warisan baru, dengan cap dan tanda tangan seolah asli dari almarhum Pak Gunawan. Tapi yang membuat mataku membelalak adalah satu kalimat besar. Segala harta kekayaan akan diwariskan hanya kepada anak kandung sah, Tiara Gunawan. Aku menatap Kak Kania. Ini jelas-jelas palsu, kan? Iya. Tapi surat ini sekarang beredar ke media. Dan jaksa yang dulu mendukung kita, tiba-tiba mengundurkan diri kemarin sore. Ada tekanan besar dari orang dalam. Tanganku gemetar. Jadi mereka benar-benar mau membalikkan semuanya? Kania mengangguk. Dan itu belum semuanya, Alia. Semalam aku dihubungi seseorang dari dalam institusi. Ada rencana pembunuhan karakter terhadapmu. Mereka akan menyebarkan foto editan yang seolah kamu sedang bersama pria lain di hotel. Kalau kita nggak bertindak cepat, kamu akan kembali dihancurkan. Aku memejamkan mata. Rasanya sesak, nyaris tak bisa bernapas. Setelah semua ini, mereka masih tegah? Malamnya, rumah kami diketuk seseorang. Raihan datang dengan wajah panik. Alia, aku baru keluar dari rumah sakit. Aku dibuntuti dan ditabrak orang tak dikenal. Mobil mereka tak berplat. Aku yakin, ini peringatan. Aku sudah menyesal, Alia. Aku sudah kehilangan kamu. Aku tahu. Tapi Tiara, dia bukan cuma berbahaya, dia gila. Ibu juga makin kalap. Mereka bahkan menyewa hacker untuk menghapus semua jejak bukti di komputer kalian. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Rasanya tubuhku mati rasa. Namun saat aku menatap Kania, ia mengangguk. Ini artinya, kita harus serang balik. Esoknya, Kania mengatur pertemuan rahasia di markas rekan militernya. Di sana, ia memanggil seorang ahli forensik digital dan mantan penyidik dari polisi militer. Mereka datang dengan membawa kejutan besar, backup penuh seluruh data milik ayah kami, termasuk surat warisan asli. Ternyata, almarhum ayah pernah menaruh semua data ke dalam satu brankas digital milik sahabat militernya. Setelah kematian beliau, file itu terkunci hingga akhirnya Kania berhasil membukanya kembali beberapa hari lalu. Ini adalah warisan yang sebenarnya, ucap Kania. Dan nama kamu, Alia, jelas tertera sebagai pewaris sah. Bukan hanya karena kamu anak papa, tapi karena kamu adalah satu-satunya keluarga yang ia percaya menjaga amanat. Air mataku jatuh. Di tengah segala fitnah, penghinaan, bahkan ancaman, kenangan tentang papa memberiku kekuatan lagi. Kami kembali ke pengadilan esok, harinya membawa bukti baru. Tapi belum sempat masuk ruang sidang, kami diadang dua pria bertubuh besar. Jangan sok berani kalian. Kalau nggak mau ada yang celaka, lebih baik Alia mundur dari kasus ini. Kania melangkah maju dan berdiri di depan mereka. Sentuh adik. Saya, satu goresan pun, dan saya pastikan kalian akan dicari sampai ke liang kubur. Mata pria itu gentar, lalu mereka pergi. Tapi aku tahu, permainan belum berakhir. Di ruang sidang, pengacara keluarga Raihan menyerahkan surat warisan palsu dan mencoba memutar balik fakta. Mereka juga membawa saksi palsu, mantan pelayan yang mengaku melihat aku mengambil tas itu dari kamar Tiara. Namun di tengah panasnya sidang, Kania berdiri dan mengajukan permintaan tak terduga kepada hakim. Yang mulia,
Izinkan saya memutar satu video warisan terakhir dari ayah kami. Video ini disimpan dalam server militer dan belum pernah dipublikasi. Hakim mengangguk. Ruangan sunyi ketika layar besar menyala. Tampak wajah ayah kami dalam kondisi sakit, lemah, tapi tegas. Jika anakku Kania atau Alia melihat ini, ketahuilah, aku meninggalkan seluruh hartaku bukan kepada mereka yang selama ini bersamaku hanya untuk uang, tapi kepada kalian yang jujur, yang tak pernah menghinaku saat aku jatuh. Jangan biarkan keluargamu, Raihan dan Tiara dihancurkan oleh ibunya. Warisan ini milik kalian. Dan lindungilah satu sama lain. Seluruh ruangan hening. Tangis tertahan terdengar dari bangku belakang. Hakim pun mengetuk palu. Sidang diskor 1 jam untuk verifikasi dokumen dan saksi tambahan. 1 jam terasa seperti seabad. Aku duduk memeluk lutut di ruang tunggu. Tubuhku lelah, tapi jiwaku mulai pulih. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa aku tak sendirian. Kania duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Apapun hasilnya nanti, kamu harus tahu satu hal, Lai. Apa? Kamu adalah bukti bahwa orang baik, meski dijatuhkan 1000 kali akan tetap bangkit, karena kebenaran selalu punya cara untuk pulang. Aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, tangis itu bukan karena luka, tapi karena kekuatan. Pagi itu, suasana rumah kami tidak seperti biasanya. Aku dan Kania sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting dan bukti-bukti untuk sidang berikutnya. Namun ada firasat yang berat di dadaku. Aku merasa Tiara tak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Ini aku, Alia. Aku harus keluar dari sini. Aku tak mau kalian menang. Aku sudah ambil sebagian uang dari yayasan untuk berangkat ke luar negeri. Suara Tiara terdengar dingin dan penuh dendam. Tiara, jangan lakukan itu. Kau hanya akan menambah masalah. Aku membalas dengan suara gemetar. Sudah terlambat, Alia. Aku pergi sekarang. Jangan coba hentikan aku. Setelah telepon itu, aku tahu kami harus bertindak cepat. Kania langsung mengontak seorang teman polisi yang bisa membantu menghalangi pelarian Tiara. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kami mendapat informasi dari petugas bandara bahwa Tiara sudah berada di ruang tunggu keberangkatan. Namun, ada sesuatu yang membuatku ragu. Kenapa sepertinya dia tidak sendirian? Kania memutuskan untuk ikut menyusup ke dalam area boarding dengan menggunakan kartu identitas militernya. Aku menunggu dengan degup jantung hampir lepas. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Alia, aku sedang dikejar mobil hitam. Aku tak tahu harus kemana. Suara Kania terdengar panik. Ayo, jangan panik. Cari tempat ramai dan hubungi aku. Lagi, aku berlari keluar dari ruang tunggu bandara saat mendengar berita itu. Lalu tiba-tiba, suara benturan keras. Kania dan Tiara terlibat kecelakaan mobil di jalan raya, tak jauh dari bandara. Kania terluka ringan, tapi Tiara terlihat parah dan tak sadarkan diri. Aku berlari ke sisi mobil, melihat tubuh Tiara yang berdarah. Tapi di saku jaketnya, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah amplop berisi dokumen rahasia. Dokumen itu adalah surat wasiat rahasia yang selama ini disembunyikan oleh ayah mertua kami, berisi pengakuan bahwa selama ini Tiara bukanlah anak kandung asli, melainkan anak hasil adopsi diam-diam, dan warisan seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Aku menatap Tiara yang terbaring lemah. Mungkin inilah saatnya kebenaran benar-benar terbuka dan keadilan ditegakkan. Di rumah sakit, Kania dan aku bergantian menjaga Tiara yang belum sadar. Polisi datang untuk melakukan penyelidikan kecelakaan dan segera menyita dokumen rahasia itu sebagai bukti baru. Dalam hati, aku berdoa semoga semua ini akan mengubah arah hidup kami dan keluarga itu. Sidang berikutnya tiba dengan suasana tegang. Semua pihak membawa bukti baru, termasuk dokumen yang ditemukan dari kecelakaan itu. Pengacara keluarga suami terlihat panik, sementara hakim menatap kami dengan serius. Ada fakta baru yang muncul dari dokumen ini,
ujar pengacara Kania di depan sidang, bahwa anak yang selama ini mengklaim hak warisan bukanlah anak kandung asli. Sebuah gemuruh terdengar di ruang sidang. Aku melihat mata Tiara yang terbuka perlahan, penuh kebingungan dan ketakutan. Ini adalah titik balik kasus kita, kata hakim. Saya putuskan sidang akan dilanjutkan dengan penyelidikan lebih mendalam, dan keputusan akan diumumkan setelah itu. Aku duduk terengah-engah, tapi ada perasaan lega yang mengalir dalam dadaku. Perjalanan panjang ini belum selesai, tapi aku sudah merasa berada di jalur yang benar. Malam itu, aku dan Kania duduk berdua di teras rumah, menatap bintang. Kita sudah melewati badai yang berat, Alia, kata Kania pelan. Dan aku yakin, akhirnya kebenaran akan menang, jawabku dengan suara mantap. Kami tahu, sisa perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, kami merasakan harapan yang nyata. Sejak sidang terakhir, suasana rumah dan hidupku berubah drastis. Semua orang mulai tahu tentang dokumen rahasia yang ditemukan dari kecelakaan Tiara. Keluarga suamiku yang selama ini terlihat sempurna mulai menunjukkan sisi gelap mereka yang tersembunyi. Setiap hari aku mendapat tatapan dingin dari ibu mertua dan adik iparku. Tapi aku juga mulai merasakan dukungan dari beberapa saudara ipar yang selama ini diam saja. Mereka mulai membuka mata dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Ini peringatan, Alia, suara berat pria yang asing tapi mengancam. Jangan kau teruskan pengungkapan ini, atau kau dan keluargamu akan menyesal. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Keesokan harinya, aku bertemu dengan kakakku, Kania. Aku bercerita tentang ancaman itu. Kita harus hati-hati, Alia, katanya serius. Ini bukan hanya soal keluarga kita, tapi ada kekuatan besar yang mencoba menutupi semuanya. Kami memutuskan untuk lebih waspada. Kania menggunakan jaringan militernya untuk mengamankan rumah dan melaporkan ancaman ini ke pihak berwajib. Sidang lanjutan semakin mendekat. Aku mempersiapkan diri, membayangkan harus berhadapan lagi dengan keluarga suami yang sudah sangat licik. Namun, di tengah persiapan, sebuah kejutan besar terjadi. Aku menemukan surat lama di antara dokumen ayahku yang berisi bukti bahwa ayah mertua, kami dulu bersekongkol dengan ayahku dalam sebuah bisnis besar, tapi dikhianati secara kejam. Bahkan, ayah mertua berusaha menyingkirkan ayahku dari warisan dan bisnis itu. Bukti ini bukan hanya menguatkan posisi kami dalam sidang, tapi juga membuka luka lama yang belum sembuh. Hari sidang pun tiba. Ruang pengadilan penuh dengan wartawan dan orang-orang yang penasaran. Kakakku berdiri di depan hakim, dengan percaya diri menunjukkan surat-surat lama itu. Tuan Hakim, bukti ini menunjukkan motif sebenarnya di balik fitnah terhadap adik saya, Alia, ujarnya tegas. Ini bukan hanya tentang sebuah tas mewah, tapi tentang dendam dan pengkhianatan yang sudah lama terpendam. Aku melihat wajah ibu mertua yang mulai pucat, dan adik ipar yang berusaha menutupi ekspresinya. Namun, tak disangka, seorang pria misterius masuk ke ruang sidang. Ia memperkenalkan diri sebagai saksi kunci yang akan mengubah jalannya kasus. Aku dulu bekerja untuk ayah mertua Alia, katanya dengan suara tegas. Aku tahu semua rahasia gelap mereka, dan aku siap bicara demi keadilan. Suasana ruang sidang menjadi tegang. Semua mata tertuju padanya. Aku merasa berada di titik kritis. Semua rahasia mulai terkuak, tapi aku tahu bahwa ini belum akhir. Masih ada kekuatan besar yang akan berusaha menutup mulut para saksi dan membungkam kebenaran. Tapi aku tidak akan menyerah. Demi keluargaku, demi keadilan, aku siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Hari itu, ruang sidang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berdiri di sana, melihat ke sekeliling. Wajah-wajah yang dulu penuh kebencian kini mulai mereda. Aku tahu, ini adalah babak terakhir dari perjuanganku. Kakakku berdiri di sampingku, sosok kuat yang selama ini jadi pelindung dan pendukungku. Dia sudah membuktikan segalanya, mulai dari bukti dokumen hingga saksi kunci yang membuka mata banyak orang. Hakim membuka sidang dengan suara tegas.
Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang telah disampaikan, majelis hakim memutuskan. Hatiku berdegup kencang, napas tercekat. Aku menutup mata sejenak, berdoa dalam hati bahwa Alia tidak bersalah atas tuduhan pencurian tas mewah tersebut. Seketika, ruangan itu pecah dalam keheningan yang berat. Ada yang terkejut, ada yang lega, dan ada pula yang tak percaya. Ibu mertua menunduk, wajahnya penuh penyesalan dan kekalahan. Adik ipar yang selama ini memfitnahku menunduk malu tanpa berkata sepatah kata pun. Aku menarik napas panjang dan menatap suamiku. Matanya penuh penyesalan, tapi aku sudah tidak ingin menyimpan luka lagi. Setelah sidang, aku duduk bersama keluargaku, kakakku, suami, dan bahkan beberapa anggota keluarga suami yang mulai mendukungku. Kebenaran akhirnya menang, kata kakakku sambil tersenyum. Aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Selama ini aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk, tapi kini aku bebas. Di hari-hari berikutnya, hubungan kami mulai membaik. Suamiku meminta maaf atas sikap keluarganya dan berjanji akan melindungiku. Ibu mertua pun perlahan berubah. Dia mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungan. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika aku mengetahui bahwa ayah mertua dan ayahku sudah berdamai, menyelesaikan masalah lama mereka. Aku merasa seolah mendapat hadiah terindah, bukan hanya kemenangan di pengadilan, tapi juga perdamaian keluarga yang selama ini kusangka mustahil. Di malam yang tenang, aku duduk di teras, menatap bintang. Kakakku duduk di sampingku, dan aku mengucap syukur atas kekuatan yang kami miliki. Kita sudah melewati badai, Alia. Kini saatnya memulai lembaran baru, katanya lembut. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang baru. Perjalanan ini tidak mudah, tapi aku tahu aku tidak sendiri, dan aku siap menjalani hidup baru dengan hati yang penuh harapan.